Halo para calon ibu, merasakan gerakan si kecil di dalam perut itu rasanya, wah ajaib banget ya. Tapi jujur deh, kadang bisa bikin was-was juga. Kok hari ini gerakannya beda ya? Pikiran begitu wajar banget kok. Nah, yuk kita kupas tuntas semua soal ini supaya Anda bisa lebih tenang dan makin menikmati setiap tendangannya. Nah, ini nih, pertanyaan yang paling sering muncul. Duh, kok gerakan janin saya nggak konsisten ya? Kadang aktif banget, kadang anteng. Ini normal nggak sih? Kalau Anda pernah berpikir begini, Anda nggak sendirian. Hampir semua ibu hamil merasakan hal yang sama. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita akan bahas ini langkah demi langkah. Pertama, kita cari tahu dulu gerakan yang normal itu seperti apa sih. Terus kita juga perlu tahu tanda-tanda apa yang mesti kita perhatikan lebih. Setelah itu, kita bahas langkah simpel yang bisa dicoba di rumah. Dan yang terakhir, tapi paling krusial, kapan kita harus angkat telepon dan hubungi dokter. Siap ya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Apa sih yang dianggap normal? Nah, waktu kehamilan masuk bulan ke-6 atau sekitar 24 minggu, ini momennya nih. Gerakan yang tadinya cuma kayak kedutan halus, sekarang udah mulai terasa lebih nyata. Kayak tendangan atau sikut kecil. Disinilah Anda benar-benar mulai bisa ngobrol sama si kecil lewat gerakan-gerakannya. Dan obrolan ini bentuknya macem-macem loh. Kadang terasa kayak tendangan yang jelas. Duk! Kadang kayak dia lagi muter-muter, ngulet gitu di dalam. Ada juga yang rasanya cuma kayak gelembung udara, bluk-bluk. Apapun sensasinya, itu semua normal. Itu artinya dia lagi aktif. Terus gimana polanya? Normalnya sih, Anda akan merasakan gerakan si kecil setiap hari. Dan seiring dia makin besar, gerakannya juga makin kenceng dan sering. Nah, ini yang unik nih. Seringnya mereka paling heboh justru pas malam hari, pas kita mau tidur. Atau pas kita habis makan enak. Kenapa? Ya karena mereka dapat suntikan energi. Jadi jangan heran ya, ini pola yang umum banget. Oke, kita udah tahu yang normal. Sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting. Kapan kita harus mulai waspada? Eits, tenang dulu. Tujuan kita bukan buat nakut-nakutin ya. Justru sebaliknya, ini biar Anda punya bekal pengetahuan, jadi tahu kapan harus santai dan kapan harus lebih peka. Coba lihat deh perbandingannya. Di satu sisi, gerakan normal itu polanya jelas, teratur, terasa setiap hari, makin lama makin kuat. Ini kondisi ideal. Nah, yang perlu jadi perhatian kita ada di sisi lain. Kalau gerakannya tiba-tiba berkurang jauh banget, atau jadi lemah sekali, atau polanya hilang sama sekali, bedakan ya antara bayinya lagi santai dengan kok nggak ada gerakan sama sekali. Ini kuncinya. Biar lebih jelas, ini 3 lampu kuning yang perlu Anda perhatikan. Pertama, kalau dalam 12 jam, sama sekali nggak ada gerakan yang terasa. Kedua, kalau gerakannya tiba-tiba jadi lemah banget, beda dari biasanya. Dan ketiga, kalau setelah masuk minggu ke-24, rasanya kok nggak ada polanya sama sekali. Acak terus. Nah, ini sinyal buat kita untuk lebih aware. Oke. Terus kalau kita mulai cemas gimana? Apa yang harus dilakuin? Langkah pertama, jangan panik. Ada cara-cara simpel yang bisa kita coba dulu di rumah buat istilahnya nyolek si kecil biar dia gerak. Coba deh, pertama, berbaring miring ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena posisi ini bikin aliran darah ke janin jadi maksimal. Sambil rebahan, coba fokus selama 1 atau 2 jam. Bisa sambil minum jus atau makan cemilan manis, buat kasih dia gula biar semangat. Dan yang paling penting, rileks ya. Coba tarik napas, buang pelan-pelan. Nah, kalau cara-cara tadi udah dicoba tapi hati masih belum tenang, ini saatnya kita bahas kapan harus cari bantuan dokter. Ingat ya, ini bukan berarti Anda gagal atau panikan. Justru ini adalah langkah paling cerdas dan bertanggung jawab. Ada aturan emas yang gampang diingat, 10 gerakan dalam 2 jam. Ini patokan yang sering banget dipakai dokter. Jadi setelah Anda coba rebahan dan kasih stimulus tadi, coba hitung. Kalau dalam 2 jam nggak sampai 10 gerakan, nah ini waktunya buat angkat telepon. Oke, saya ulangin ya, biar benar-benar nempel. Segera hubungi dokter kalau, pertama, kurang dari 10 gerakan dalam 2 jam. Kedua, gerakannya yang tadinya aktif tiba-tiba hilang atau jadi lemah banget. Dan yang ketiga, ini paling penting, kalau Anda merasa nggak enak, cemas, atau nggak yakin. Percayalah, intuisi seorang ibu itu kuat. Jangan pernah diabaikan. Terus kalau ke dokter gimana? Nggak usah takut, biasanya dokter akan melakukan USG. Ini cara paling jelas buat ngintip kondisi si kecil, mastiin dia baik-baik aja. Dan yang paling penting dari semua itu, Anda bisa pulang dengan hati yang lega. Itu yang paling berharga. Jadi intinya apa? Intinya adalah tetap tenang tapi juga tetap peka. Anggap aja memantau gerakan ini sebagai cara Anda ngobrol sama si kecil.
Kalau dalam obrolan itu Anda merasa ada yang aneh atau nggak beres, sekecil apapun, jangan ragu buat panggil penerjemah, yaitu dokter Anda. Nah, dengan semua bekal ini, semoga Anda jadi lebih percaya diri ya. Jadi, coba tanyakan pada diri sendiri, apa langkah yang akan Anda ambil sekarang untuk memantau kesehatan si kecil dengan lebih yakin? Ingat, Anda yang paling kenal dengan bayi Anda. Semoga perjalanan kehamilan Anda lancar dan penuh kebahagiaan.